Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sobat semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi di channel Ayo Berkebun, channel yang membahas seputar dunia perkebunan. Video kali ini kami akan coba membahas tentang salah satu pestisida, atau lebih tepatnya itu adalah insektisida. Ini adalah insektisida Starban 530 atau 55 SC. Dan mungkin yang tersobat ada yang masih asing dengan insektisida yang satu ini, atau di antara sobat ada yang sedang mencari review tentang insektisida yang satu ini. Nah, kita akan coba bahas seperti apa sih insektisida Starban ini, bagaimana cara penggunaannya, dosisnya, kandungannya, hama sasarannya itu apa saja, dan juga harganya itu berapa. Langsung saja kita coba bahas sobat ya. Di sini kita coba buka dulu sobat ya untuk plastiknya ini supaya lebih jelas tulisannya itu. Nah, jadi ini adalah insektisida Starban. Jadi sesuai dengan namanya, insek yang berarti itu serangga. Jadi insektisida itu digunakan untuk menanggulangi hama pada tanaman yang berupa serangga. Jadi sobat jangan salah aplikasi atau jangan salah penggunaan. Jadi jangan sampai sobat ingin membasmi jamur tapi menggunakan insektisida, karena nggak akan mempan ya sobat ya, atau nggak akan ngaruh. Nah, di sini ada keterangannya. Jadi bahan aktifnya itu yang pertama ada chlorpyrifos sebanyak 530 gram per liter, dan juga ada sipermetrin sebanyak 55 gram per liter. Jadi maksud dari angka-angkanya ini 530 itu adalah kandungan dari bahan aktifnya sobat ya, yaitu chlorpyrifos sebanyak 530 gram per liter, dan juga ada sipermetrin 55 gram per liter. Kemudian maksud dari EC itu adalah singkatan dari emulsif viable concentrat, yang berarti itu cairan atau pekatan yang dapat diemulsikan dengan air. Dan ini dari grup Airec 1B dan juga 3A. Ini udah ada nomor pendaftarannya sobat ya nih. Dan sini ada keterangannya. Jadi Starban ini adalah insektisida racun kontak dan lambung berbentuk pekatan berwarna kekuningan yang dapat diemulsikan dalam air untuk mengendalikan hama pada tanaman jagung, kakao, dan kedelai. Nah, sekarang kita bahas dulu sobat ya untuk bahan aktifnya itu. Yang pertama ada chlorpyrifos sebanyak 530 gram per liter. Jadi ini termasuk golongan dari organofosfat. Kemudian ada sipermetrin 55 gram per liter. Ini termasuk ke golongan piretroid. Nah, jadi kombinasi ini membuat insektisida ini punya dua cara kerja sekaligus, jadi lebih kuat dan juga cepat membasmi hama. Jadi untuk cara kerjanya itu bekerja secara racun kontak, yaitu hama mati saat terkena semprotan, dan juga sebagai racun lambung, yaitu hama mati setelah memakan bagian dari tanaman. Jadi untuk efeknya itu knockdown cepat dari sipermetrin, kemudian efek mematikan sistem saraf itu dari chlorpyrifos. Jadi hama langsung tumbang dan juga tidak sempat berkembang. Nah, kelebihan dari Starban ini, dia itu mempunyai dua kombinasi bahan aktif, jadi lebih ampuh, kemudian efeknya juga cepat, knockdown, serta spektrumnya juga luas, banyak jadi sama. Nah, untuk kekurangannya itu, dia termasuk insektisida yang keras, jadi berbahaya sobat ya, bisa membunuh musuh alami, dan juga beresiko resistensi kalau sering dipakai terus. Dan juga dia tidak termasuk sistemik ya sobat ya, jadi nggak masuk ke jaringan tanaman. Nah, kemudian sini ada keterangan peringatan bahayanya sobat ya, dan juga ada petunjuk keamanannya. Ini mungkin bisa sobat pause dulu jika ingin membacanya. Jadi seperti pestisida pada umumnya, saat menggunakan itu sobat jangan makan, jangan minum, jangan merokok. Sobat bisa menggunakan pakaian lengan panjang, sarung tangan, dan juga masker supaya lebih safety lagi. Ini ada pertolongan pertama pada keracunannya, bisa sobat pause dulu jika ingin membacanya. Nah, kemudian sini ada keterangan dosis dan juga hama sasarannya sobat ya. Jadi untuk tanaman jagung itu ada penggerek batang, dosisnya itu 2 ml per liter air. Kemudian untuk tanaman kakao ada penggerek buah, dosisnya itu setengah sampai 1 ml per liter air. Selanjutnya untuk tanaman kedelai, hama sasarannya itu ada ulat grayak, dosisnya itu 1,5 sampai 2 ml per liter air. Kemudian ada penggerek polong, dosisnya 1,125 sampai 2 ml per liter air. Nah, untuk cara dan juga waktu aplikasinya itu dengan cara penyemprotan volume tinggi. Waktu aplikasinya itu apabila populasi atau intensitas serangan hama telah mencapai ambang pengendalian sesuai rekomendasi setempat. Nah, apakah bisa digunakan untuk hama lain? Jadi secara umum untuk bahan aktifnya itu juga efektif untuk hama lain sobat ya, seperti ulat daun dan juga wereng, tapi terbatas sobat ya, serta hama pengunyah dan juga penggerek lainnya. Nah, kemudian apakah bisa untuk tanaman lain? Jadi sebenarnya bisa aja sobat ya. Yang penting itu hama sasarannya sama, tapi karena di sini yang ditulis itu hanya jagung, kakao, dan juga kedelai, jadi kemungkinan yang sudah diuji coba hanya yang ada di labelnya ini aja. Jadi untuk yang diuji coba dan juga yang dijamin oleh si mereknya itu adalah yang ditulis di sini aja sobat ya. Jadi sebenarnya itu dia bisa untuk tanaman lain seperti tanaman hortikultura seperti cabai, tomat, dan juga yang lainnya. Jadi untuk jenis hama lain dan juga tanaman lain itu ditanggung pengguna sobat ya. Nah, karena penggunaan di luar label itu ditanggung oleh pengguna, jadi sebaiknya sobat melakukan uji coba dulu untuk tanaman sobat. Uji coba dalam skala kecil dulu dan juga menggunakan dosis yang rendah. Kemudian untuk cara aplikasinya itu bisa disemprot ke seluruh bagian tanaman, terutama fokus ke area yang banyak hamanya. Dan untuk waktu aplikasinya itu biasa sobat lakukan pada saat pagi ataupun sore hari, yaitu saat hama mulai muncul, jadi jangan sampai tunggu parah ya sobat ya. Kemudian untuk intervalnya itu, secara umumnya itu sekitar 7-10 hari sekali. Ini bisa dipercepat ya sobat ya kalau serangannya itu cukup berat, serangan hamanya cukup berat.
Kemudian untuk PHI-nya itu atau penggunaan terakhir sebelum panen sekitar 14 hari sobat ya. Jadi jangan digunakan di bawah 14 hari sebelum panen. Karena untuk menghindari residu berbahaya di hasil panennya itu dan juga menjaga keamanan konsumsi. Serta untuk menghindari pelanggaran standar pertanian. Nah, tips penggunaan terakhir itu hentikan penyemprotan saat mendekati panen. Dan kalau sudah masuk fase panen, gunakan alternatif lain yang lebih aman, misalnya itu biopestisida. Dan juga sobat sebaiknya merotasi dengan bahan aktif lain sobat ya, supaya tidak terjadi resistensi terhadap bahan aktifnya itu. Nah, kemudian apakah bisa dicampur dengan pupuk dan juga fungisida? Jadi kalau dicampur dengan pupuk itu bisa sobat ya, biasanya itu dengan pupuk daun seperti pupuk mikro, NPK cair dan juga asam amino. Nah, untuk syaratnya itu pH larutan tetap sekitar 5-7 untuk pH-nya itu. Dan juga jangan dicampur dengan pupuk yang bersifat basa tinggi, serta hindari dengan pupuk kalsium pekat karena ini bisa bikin reaksi sobat ya, terkadang itu bisa membuat reaksi. Serta bisa juga dicampur dengan fungisida sobat ya, terutama fungisida kontak seperti mancozeb, chlorothalonil, dan juga beberapa fungisida sistemik lainnya. Tapi hindari dengan fungisida berbahan alkalis tinggi atau basa kuat. Nah, yang tidak disarankan itu adalah campuran dengan kapur atau dolomit cair, dan juga produk dengan pH yang tinggi. Kemudian campuran itu jangan lebih dari 3-4 bahan sekaligus. Dan ini dari PT Biotis Agrindo ya sobat ya. Kemudian untuk harga dari insektisida Starban ini yang kemasan 100 ml ya sobat ya. Ini itu saya belinya di toko online. Untuk harganya itu sekitar 20 ribuan lah, sekitar 23.000 sampai 25 ribuan lah kurang lebih. Jadi untuk harga itu juga tergantung sobat membelinya di mana. Nah, kalau sobat ingin membelinya mungkin bisa langsung cek keranjang yang ada di pojok kiri bawah video ini. Sobat klik aja di situ, nanti akan langsung diarahkan ke aplikasi Shopee. Jadi harga itu juga tergantung dari akun sobat biasanya karena ada diskonnya juga sobat ya. Nah, sekarang kita coba buka sobat ya, seperti apa sih insektisida Starban ini. Nah, dia berwarna kekuningan sobat ya, seperti ini tuh. Dan ini baunya lumayan menyengat, jadi sobat bisa menggunakan masker supaya lebih safety lagi. Nah, sekarang kita coba takar ya sobat ya, untuk tutup botolnya itu volumenya berapa mili. Jadi nantinya si tutup botolnya ini bisa sobat gunakan sebagai takaran. Nah, ini sobat ya, jadi satu tutup botol itu volumenya sekitar 10 mili. Jadi tinggal sobat bagi aja sesuai dengan dosis yang sudah disebutkan tadi. Nah, sekarang kita coba praktekkan sobat ya bagaimana cara penggunaan insektisida Starban ini. Jadi di sini ada galon dengan kapasitas air sekitar 15 liter. Kita gunakan dosis saja sekitar 1 mili per liter air atau sekitar 15 mili untuk 1 galon ini. Atau sekitar 1,5 tutup botol aja sobat ya. Kemudian bisa kita aduk ya sobat ya. Ini dia langsung jadi warna putih untuk cairannya itu. Jadi aduk sampai rata, bisa juga dicampur dengan pupuk ya sobat ya, dan juga fungisida atau insektisida lain. Nah, selanjutnya bisa langsung sobat semprotkan aja sobat ya, semprotkan ke seluruh bagian tanamannya secara merata, karena dia itu sifatnya kontak, bukan sistemik. Nah, anggap aja ini tanaman sobat ya, kurang lebih seperti itu untuk cara penggunaannya. Dan untuk waktu aplikasinya itu bisa sobat lakukan pada saat pagi hari ataupun sore hari. Jadi untuk pagi hari itu sekitar jam 6 sampai jam 9 lah kurang lebih. Kemudian untuk sore hari itu sekitar jam 4 sampai jam 6 sore kurang lebih. Untuk intervalnya itu tadi sekitar 7 sampai 10 hari sekali sobat ya. Disesuaikan juga dengan serangan hamanya. Kalau serangannya itu berat bisa dipercepat lagi untuk intervalnya itu. Kemudian saat menyemprot itu sobat bisa mengikuti arah angin, jadi jangan sampai melawan arah angin supaya si kabutnya ini tidak berbalik ke arah sobat nantinya. Dan juga sobat bisa menggunakan masker dan juga sarung tangan serta pakaian lengan panjang supaya lebih safety lagi. Nah, kurang lebih seperti itu ya sobat ya untuk cara penggunaannya itu. Nah, itu dia sobat sedikit penjelasan tentang insektisida Starban ini. Jadi jika di antara sobat ada yang sedang mencari insektisida untuk menanggulangi hama pada tanaman sobat, terutama hama-hama yang sudah disebutkan tadi, mungkin sobat bisa menggunakan insektisida Starban ini sobat ya. Sobat mungkin bisa membelinya di toko-toko pertanian terdekat, mungkin sudah banyak yang menjualnya. Atau sobat juga bisa membelinya secara online di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, atau yang lainnya. Atau sobat bisa langsung cek keranjang yang ada di pojok kiri bawah video ini, atau di deskripsi video ini juga ada lampiran tautannya biasanya. Nah, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.